siang Ibu Dewi. Selamat siang Bapak Putu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Sehat kamu. Oke, kita akan melakukan supervisi akademik, ya Bu ya. Jadi supervisi akademik ini tujuan utamanya kan ada 3: pertumbuhan, pengembangan, dan pengawasan. Tapi di supervisi kali ini kita akan fokusnya pada pengembangan kompetensi sendiri. Nah, supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu praobservasi. Jadi praobservasi itu yang sekarang kita akan lakukan, bagaimana kita nanti merencanakan kegiatan pembelajaran supervisi yang akan dilakukan di kelas. Kemudian setelah ini nanti ada observasi, di mana saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mengamati atau mengobservasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nanti saya akan juga mencatat bagian-bagian yang akan menjadi fokus pengembangan dalam supervisi ini. Kemudian tahap ketiga yaitu pasca observasi. Nanti di situ kita akan mengulas kembali, merefleksi juga kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke. Jadi untuk supervisi kali ini apa yang sudah Ibu siapkan? Ya, untuk supervisi kali ini yang pasti saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, di mana dalam perangkat pembelajaran tersebut pasti ada RPP, ada silabus, analisis KD, dan sebagainya. Oke. Ibu sudah menyiapkan RPP, kemudian juga media pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran nanti ya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran di proses pembelajaran nanti? Iya, jadi tujuan pembelajarannya itu ada 2 Bapak. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan aturan dalam menuliskan notasi. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menulis not balok dalam garis paranada. Seperti itu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan, peserta didik menjelaskan aturan penilaian notasi, penulisan notasi. Kemudian yang kedua, peserta didik menulis not balok. Oke. Bisa Ibu ceritakan apa nanti yang menjadi fokus pengembangan dalam kegiatan pembelajaran observasi seperti ini? Iya, jadi nanti kan untuk prosesnya sendiri Bapak, saya itu akan pertama kali menyampaikan materi kepada siswa, kemudian saya akan membagi kelompok. Nah, di situ saya ingin memfokuskan untuk supervisi ini ke model pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas tersebut. Jadi nanti Ibu untuk pengembangan kompetensi dalam supervisi ini Ibu fokus pada model pembelajarannya. Jadi model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di pembelajaran nanti? Ya, jadi model pembelajaran yang akan saya gunakan atau akan saya terapkan di kelas nantinya yaitu model pembelajaran kolaboratif atau model pembelajaran kelompok, di mana nanti siswa akan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing dan bekerja sama di situ. Jadi nanti Ibu menerapkan model pembelajaran kolaboratif, dan di situ Ibu membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Oke. Sebelumnya apa Ibu pernah menerapkan model pembelajaran ini? Ya, untuk model pembelajaran kolaboratif ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menerapkan model pembelajaran ini di kelas-kelas yang lain yang saya ampu, Bapak. Untuk tahun pelajaran ini saya mengampu di kelas 12 dan kelas 11, dan sebagian besar saya memang memanfaatkan model pembelajaran kolaboratif. Jadi
jadi Ibu sudah pernah menerapkan di kelas-kelas yang lalu. Kemudian menurut Ibu bagaimana penerapan model kolaboratif yang dilakukan itu? Ya. Pada dasarnya yang saya lihat dari model pembelajaran kolaboratif ini ketika saya terapkan di kelas cukup efektif, di mana saya bisa melihat siswa itu aktif di dalam kelompoknya. Tapi pasti ada salah satu atau dua siswa yang tidak aktif tersebut, dan di situ ya saya berusaha untuk mendampingi mereka. Jadi dari yang Ibu sudah lakukan, di mana Ibu menerapkan model pembelajaran kolaboratif ini, Ibu melihat di sana siswa cukup aktif dalam kegiatan pembelajaran, namun masih ada beberapa hambatan-hambatan ya. Oke, ya dari hambatan-hambatan yang muncul itu ada nggak tindakan yang Ibu ambil sehingga bisa mungkin untuk pembelajaran berikutnya untuk meminimalisir lah kendala-kendala yang muncul? Ya mungkin dari awal saya akan memberikan motivasi untuk mereka. Apa sih manfaatnya mereka mengikuti pembelajaran ini? Kemudian saya akan melihat perkembangan mereka di dalam kelompok tersebut. Apakah mereka cukup aktif atau tidak? Nah, jika mereka ada yang tidak aktif, biasanya saya akan bertanya kepada mereka apa yang menjadi kendala mereka sehingga mereka kurang aktif di dalam kelompok. Apakah mereka merasa tidak nyaman di dalam kelompok tersebut, ataukah dia sedang ada masalah atau memang kurang memahami materi tersebut, seperti itu. Nah, biasanya saya akan mendatangi atau mengunjungi kelompok yang ada kelompoknya kurang aktif. Di situ saya akan mendampingi mereka, memberikan penguatan lebih lagi. Oke, jadi dalam proses pembelajaran sudah terjadi asesmen formatif berupa observasi keaktifan siswa. Kemudian Ibu melihat itu, mengidentifikasi itu, dan memberikan intervensi khusus ya pada anak-anak yang kurang aktif mungkin di proses pembelajaran. Oke. Terus untuk kegiatan pembelajaran nanti yang kita lakukan supervisi, hal lebih apa yang akan Ibu lakukan sehingga proses pembelajarannya bisa lebih baik dari sebelumnya mungkin? Mungkin yang pertama saya akan memberikan penguatan di awal. Kemudian saya memastikan bahwa siswa tersebut memang siap untuk belajar. Kemudian misalnya saya menerapkan model pembelajaran kolaboratif ini, saya akan membagi mereka berdasarkan gaya belajarnya, entah itu auditori, kinestetik, ataupun visual, sehingga mereka di dalam kelompok itu bisa saling bekerja sama, bisa saling melengkapi berdasarkan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu dapat terlaksana atau tercapai dengan baik. Oke, saya menangkap ada dua hal lebih yang Bapak Ibu nanti lakukan. Yang pertama, memberikan penguatan di awal pembelajaran. Kemudian Ibu juga nanti akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, sehingga mungkin Ibu bisa memberikan treatment atau pelayanan yang maksimal kepada siswa yang memiliki beragam gaya belajar gitu Bu ya. Oke, biasa. Kira-kira kapan Bu kita bisa melakukan observasi di kelas? Mungkin besok bisa Bapak, karena besok kebetulan saya ada jam di kelas 11.3, itu di jam pertama. Oke. Jadi kita sepakati observasi supervisi ini nanti kita lakukan besok ya Bu ya, hari Selasa di kelas 11.3 di jam pertama. Jam 1.2. Jam 1.2. Oke, baiklah Ibu.
Untuk itu saya harap Ibu sudah mempersiapkan dengan matang apa yang perlu disiapkan, mungkin RTP kayak tadi, kemudian media pembelajaran, perlengkapan dan sebagainya. Oke Bu, terima kasih sudah berbincang-bincang untuk perencanaan supervisi nanti. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gak berangkat hari ini? Semalam Ibu udah jadian sama Ibu. Katanya udah pulang. Terus kalian udah jadian sama Ibu? Belum. Ini nanti datanya dari Ibu. Karena emang Ibu pernah tapi nggak dong. Kenapa nggak dong? Masih kecil Bu, Masih kecil. Sekarang udah dewasa lah ya. Masih musim. Apa dia? Sistem penulisan karya. Tujuannya ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan aturan dalam menuliskan notasi. Kemudian yang kedua, jadi dalam hal ini kalian mampu menulis not balok pada garis parang. Oke, notasi musik itu sering dilambangkan dengan not dan wujud tulisannya itu disebut dengan parang. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Ada notasi. Kalau notasi angka itu dilambangkan dengan apa? Angka. Ya. Contohnya? Nada do. Contohnya? Angka. Satu. Kemudian handa. Nada do mi sol. Itu berarti lambangnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang Ibu mau tes kalian kecepatan. Ketika Ibu menunjukkan satu berarti nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa ya? Agak cepat ya. Do, re, mi, fa, si, fa, re, la, do, mi, fa, do, re, mi, si. Tiga, Laila. Kemudian Miftah. Tidak bagus dengan Elok dan Emil. Silakan langsung berkumpul. Kemudian Yohanda, Noval, Zahra, Alfiatus. Next, Eko, Erwin. Silakan berkumpul dengan Widi dan Devi. Ma'ruf dengan Agung. Silakan berkumpul dengan Dewi dan siapa yang akan beri kumpulannya? Umul dan Intan. Di situ kalian ada link artikel dan link video
YouTube-nya yang Ya. sisanya ke artikel. Kemudian kalian temukan informasi di dalam artikel dan tayangan video tersebut. Silakan. Kubaran www.com. Kok bisa nggak? Garis pangkal nada yang ada di bawahnya itu abaikan dulu. Nanti kalian ini ya. Baris keempat. Seandainya kalian mau meletakkan not ini di baris keempat yang sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kanan benderanya jangan terbalik. Jangan nanti kalian benderanya aturannya benderanya up ke kanan. Sekarang untuk kunci. Adalah ada pada kolom ke dua. Kemudian ada si garis ketiga. Nada dua. Kolom keempat. Tiga. Nada. Nada re. Dan kalian ibu minta menggambarkan notasi nilainya berapa? Nilainya dalam satu birama adalah 4 atau canggih Devi, kalau gitu siapa yang gambarnya? Mempresentasikan hasilnya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kelompok 1, 2, 3, aman? 4, 5, 6. Jadi ini adalah notasi balok dari garis pangkal nada yaitu 4/4, mana notasi balok tersebut berjumlah 1/4 dengan bunyi mi. Selanjutnya yang kedua yaitu notasi balok yang berbunyi sol yang berjumlah 1/4. Dan selanjutnya itu ada notasi balok dengan bunyi do dengan jumlah notasi baloknya 1/4 juga. Dan selanjutnya itu ada notasi balok juga 1/4 dan berbunyi mi sama seperti yang di awal. Jadi jumlahnya 4/4. Yang pertama yaitu notasi balok yang berbunyi si yang berada
notasi balok yang berjumlah 1/2 titik yang berbunyi sol. Yang ketiga yaitu yang berbunyi do berada di kolom ketiga yang berjumlah 1/4. Yang keempat yaitu berjumlah 1/4 berada di kolom kedua dan berbunyi A. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi Bapak Ibu Tuwira Suka. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi pertemuan kita hari ini merupakan lanjutan dari supervisi yang kemarin kita sudah lakukan di kelas ya Bu ya. Jadi kita akan melakukan percakapan mengenai apa yang sudah Ibu laksanakan di kelas terkait pembelajaran pada hari Rabu kemarin. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai apa fokus pengembangan yang sudah Ibu lakukan. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Oke. Dari percakapan kita nanti, harapan Ibu apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, jadi dari percakapan kita nanti yang pasti saya mengharapkan saya bisa mendapatkan gagasan-gagasan baru Pak terkait dengan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Artinya Ibu berharap bisa menumbuhkan gagasan baru. Ya. Oke. Terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu, bagaimana perasaan dan kesan Ibu? Yang pasti perasaan saya lega ya Pak, karena saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Kemudian proses pembelajaran yang saya laksanakan itu juga berjalan secara sistematis seperti itu. Artinya menurut Ibu apa yang sudah Ibu rencanakan Sesuai terkait dengan pembelajaran sudah sesuai. yang saya laksanakan. Ada nggak kira-kira Ibu melihat dari apa yang Ibu terapkan di kelas itu ada hal-hal yang mengganjal, artinya belum sesuai, Iya. belum maksimal. Jadi kemarin itu kan saya melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran kolaboratif, di mana saya menerapkan strategi pembelajaran itu dengan pembagian kelompok secara berdiferensiasi. Nah, di endingnya saya meminta setiap kelompok itu untuk presentasi. Ternyata ketika pelaksanaan presentasi itu mereka membutuhkan waktu yang lebih, tidak sesuai dengan alokasi di dalam perencanaan yang saya buat seperti itu. Artinya di produk itu artinya di akhir pembelajaran Ibu merasa ada yang kurang. Iya, terkait dengan manajemen waktunya Pak. Bagaimana dengan fokus pengembangan terkait dengan apa kemarin fokus pengembangannya? Model Model pembelajaran. pembelajaran. Ya, jadi untuk model pembelajaran kolaboratif, di situ kan saya membagi siswa dalam kelompok itu berdasarkan minat dan gaya belajar mereka. Nah, di situ yang saya lihat ternyata mereka itu mampu untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Mereka bisa lebih fokus, kemudian lebih tertarik gitu kan, karena apa yang mereka pelajari itu sesuai dengan apa yang ada di dalam diri mereka atau bakat mereka, seperti itu. Artinya Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya. Kalau kita bandingkan antara apa yang Ibu rasakan, hal yang memuaskan dan tidak memuaskan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan itu kira-kira berbanding berapa dengan berapa? Iya, kalau memuaskan dulu ya Pak. Ya. Untuk hal-hal yang memuaskan dalam pembelajaran kemarin yang saya rasakan itu ketika di awal pembelajaran itu
Saya akan mengajak mereka untuk lebih fokus. Saya juga memberikan mereka motivasi. Kemudian di situ saya juga mengadakan diskusi singkat atau tanya jawab sedikit terkait dengan topik pembelajaran yang nanti akan kita bahas. Nah, di situ ternyata antusias siswa atau peserta didik itu bagus, Pak. Nah, kemudian ketika proses diskusi di dalam kelompoknya itu, saya akan memberikan mereka link berupa artikel dan juga video. Di situ saya melihat mereka itu sangat tertarik dan timbul pertanyaan-pertanyaan baru atau rasa ingin tahu mereka itu cukup tinggi. Nah, di situ mereka bertanya pada saya, maksud kalimat ini seperti apa ya Bu, atau ungkapan ini seperti apa. Nah, di situ saya nggak ingin untuk memberikan jawaban secara langsung pada siswa. Saya hanya mengarahkan mereka bagaimana cara supaya mereka itu mendapatkan jawaban secara mandiri, sehingga mereka itu menjadi termotivasi untuk belajar mencari apa yang mereka ingin tahu tanpa saya memberikan jawaban itu secara langsung. Nah, kemudian hal yang kurang memuaskan ya pastinya ketika di akhir asesmen itu saya minta mereka untuk presentasi dari materi yang sudah mereka diskusikan dalam kelompok. Ternyata waktu yang saya berikan itu tidak cukup, sehingga target saya dalam satu kali pertemuan itu selesai materi itu sampai dengan kesimpulan ternyata tidak selesai karena ada beberapa kelompok yang belum presentasi dan waktunya sudah habis. Seperti itu. Oke, jadi banyak hal yang bisa dibilang memuaskan bagi Ibu terkait pembelajaran yang dilakukan, kemudian hal yang kurang memuaskan itu terkait manajemen waktu ya. Waktu karena presentasi siswa itu ternyata waktunya kurang. Oke, berikutnya mengenai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang sebelumnya itu, tujuan pembelajarannya ada 2 kemarin ya. Iya. Apakah menurut Ibu sesuai dengan Ibu yang Ibu lihat itu, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai secara maksimal melalui pembelajaran yang dilakukan kemarin? Iya. Jadi saya sebutkan dulu ya Pak tujuan pembelajaran kemarin. Yang pertama itu kan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan aturan penulisan notasi. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menulis not balok pada garis paranada. Nah, ketika proses diskusi itu membahas tentang aturan penulisan notasi dan juga mereka menulis notasi di dalam kelompoknya pada garis paranada itu, dan ketika presentasi beberapa kelompok, di situ saya bisa menyimpulkan sementara bahwa secara umum tujuan pembelajaran yang saya rencanakan itu sudah tercapai. Hanya saja masih ada beberapa kelompok yang memang belum saya lihat hasil dari diskusi mereka. Artinya secara umum tujuan pembelajarannya sudah bisa dikatakan tercapai ya. Oke. Kemudian bisa Ibu ceritakan hal-hal baik yang tadi sudah mungkin Ibu sampaikan, ada beberapa hal-hal baik yang mungkin nanti kedepannya bisa Ibu pertahankan dan hal-hal yang mungkin perlu dikembangkan lagi, diperbaiki lagi. Iya, jadi kalau hal-hal baik yang perlu saya pertahankan itu mungkin yang pertama terkait dengan motivasi ya Pak, motivasi di awal pembelajaran. Kenapa saya mengatakan itu perlu saya pertahankan? Karena saya melihat ketika saya memberikan motivasi kepada siswa di awal pembelajaran itu ternyata efeknya bagus ketika proses pembelajaran. Mereka bisa lebih fokus, lebih sadar pentingnya mereka itu belajar. Kemudian yang kedua yang perlu saya pertahankan itu ketika saya memilih model pembelajaran kolaboratif, di situ strateginya itu kan saya menggunakan diferensiasi sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Di situ saya lihat juga hasilnya cukup bagus gitu kan. Jadi menurut saya itu perlu untuk saya pertahankan ketika saya menggunakan model pembelajaran tersebut untuk pembelajaran kedepannya. Seperti itu. Kemudian hal yang perlu saya perbaiki ya pastinya seperti saya jelaskan di awal tadi terkait dengan manajemen waktu. Bagaimana nantinya
apa yang saya rencanakan itu bisa terlaksana, proses pembelajarannya itu dapat berlangsung secara efektif dan tidak terjadi pemborosan waktu, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan waktu yang diinginkan atau diharapkan, seperti itu Pak. Ya, Ibu sudah menyebutkan tadi ada dua hal baik yang perlu Ibu pertahankan ya. Ada bagaimana Ibu motivasi siswa di awal, kemudian Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, kemudian ada hal-hal yang Ibu perlu perbaiki terkait dengan manajemen waktu. Iya. Nah, bagaimana rencana Ibu nanti ke depannya untuk memperbaiki hal tersebut? Iya, terkait dengan manajemen waktu ya. Kemungkinan yang akan saya lakukan itu saya akan meminta atau memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mendemonstrasikan kompetensi yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang ingin atau media apa yang ingin mereka gunakan. Bisa mereka melakukan presentasi secara langsung, atau mereka bisa juga membuat video misalnya, atau membuat poster dan lain-lain, sehingga dengan alokasi waktu yang sama itu tujuan pembelajarannya tercapai, tidak seperti kemarin yang akhirnya membutuhkan pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan presentasi seperti itu. Jadi dapat saya tangkap tadi bahwa yang Ibu akan lakukan nanti itu artinya membutuhkan pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan presentasi seperti itu. Jadi dapat saya tangkap tadi bahwa yang Ibu akan lakukan nanti itu adalah diferensiasi produk ya, Iya. Karena mungkin yang pada Hasilnya. pembelajaran kemarin itu belum, Pak. karena di akhir itu untuk asesmen hanya Presentasi semua presentasi. secara langsung. Sehingga terkendala di Waktunya. ya, itu waktu yang banyak. Oke, sangat luar biasa sekali. Kemudian ketika Ibu nanti menerapkan hal itu, apa tadi? Diferensiasi produk itu, kira-kira apa yang akan menjadi indikator keberhasilan rencana yang sudah Ibu gagas? Indikator keberhasilannya ya menurut saya dari proses pembelajaran ya Pak. Yang pertama sesuai dengan perencanaan atau alokasi waktu yang sudah ditetapkan, kemudian yang kedua juga dari proses pembelajarannya itu yang berlangsung secara efektif atau berjalan efektif seperti itu. Jadi Proses pembelajarannya berjalan efektif dilihat dari perencanaan kemudian waktunya yang Iya. bisa di alokasi waktunya. waktunya bisa berjalan dengan baik. Ya. Oke. Kemudian nanti untuk fokus pengembangan selanjutnya, kira-kira Ibu memfokuskan pada kemarin kan sudah terkait dengan model pembelajaran ya. Iya. Kemudian untuk berikutnya kira-kira fokusnya pada Mungkin fokus saya untuk berikutnya itu terkait dengan proses pembelajarannya itu yang pertama pastinya tentang manajemen waktu. Kemudian yang kedua mungkin tentang pengelolaan kelas Pak, dimana saya bisa melakukan pengelolaan kelas itu bersama dengan siswa. Karena kalau kita misalnya membuat keputusan itu sepihak, itu terkadang siswa ada yang terpaksa, tapi ketika kita membuat kesepakatan bersama siswa, itu kita memiliki tanggung jawab yang sama antara saya dengan siswa untuk mencapai tujuan bersama, seperti itu menurut saya. artinya Ibu ingin membuat kesepakatan kelas Iya. dalam pengelolaan kelas itu. Iya, di awal pembelajaran nanti. Kemudian ya seperti tadi Ibu sampaikan juga terkait manajemen waktu, khususnya ada dua itu ya. Iya. Oke. Mengenai tadi sebelumnya Ibu menyampaikan perbaikan rencana perbaikan terkait dengan diferensiasi produk ya. Iya. Kira-kira ini Bu, kapan ini bisa Ibu
eksekusi. Ya. Iya, kalau melihat sekarang ini kan kita ada di penghujung semester genap di tahun pelajaran 2022-2023. Kemungkinan saya bisa melaksanakan itu di awal semester atau awal tahun ajaran 2023-2024. Artinya di awal pembelajaran semester baru nanti itu sudah siap dengan perubahan-perubahan baru yang sudah Ibu gagas dari sekarang ya. Di bulan Juli nanti ya Pak. Oke, luar biasa sekali Bu Dewi. Saya melihat dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah menerapkan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi, terutama diferensiasi konten dan juga proses kemarin. Nah, Ibu juga menyadari adanya kekurangan di bagian diferensiasi produk, sehingga nanti Ibu sudah menggagas akan melakukan perubahan di bagian itu. Kedepannya itu lakukan. Saya rasa sudah cukup untuk refleksi percakapan hari ini. Terima kasih banyak. Selain saya bertanya, saya juga mendapatkan ide-ide baru dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya.